orang yang sangat diberkahi oleh Allah. Sayyidina Abbas itu pernah tanglet kepada Rasulullah, wahai Nabi, salah satu yang menyebabkan aku masuk Islam adalah ketika engkau masih gendong, kau itu sedang berbicara dengan bulan. Sayyidina Abbas yang mengatakan. Sayyidina Abbas itu sinten? Pamane Kanjeng Nabi. Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Sayyidina Abbas niku karena apa kok langsung terima Kanjeng Nabi, karena Sayyidina Abbas itu kilingan waktu kecilnya Kanjeng Nabi pas waktu digendong niku omong-omongan kali bulan purnama. Jadi pas digendong kali kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib niku Kanjeng Nabi niku ngene, diting-diting bulan. Jadi nek biyen niku anak cilik kan dolinane kaya kelintingan didulani, klinting-klinting ngoten kan. Kanjeng Nabi niku dolinane bulan. Jadi keren. Nggih, keren banget. Dadi Kanjeng Nabi niku ngene-ngene. Nah, Sayyidina Abbas yang mengatakan seperti itu. Cilikane ngoten, alitane Kanjeng Nabi ngoten. Dadi ngeten, diting-diting ngeten. Dan Sayyidina Abbas mengatakan seperti ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, pada waktu itu aston jenengan niku nunjuk-nunjuk ngenten ten ngene rembulan, dan ketika jenengan nunjuk ngiri bulan ngiri nganan ngiri nganan ngoten. Dan Sayyidina Abbas sangat terbuka dengan itu. Akhirnya beliau langsung menerima, langsung percaya bahwa ini jelas Nabi, yang cilikane tulinane bulan, kan lho. Maksudnya ngoten. Yang cilikane bulane bulan. Nek distaga tulinane ngerti kelindingan lah ngono. Berarti duduk Nabi. Ngoten. Fa asfara dzalika anni tsumma awadani ru'bu wa zulmatu wal kusyari rotun ayyasyari. Lalu perasaan itu menghilang dari diriku, namun sejenak kemudian kembali lagi. Kegelapan dan ketakutan meliputi diriku, datang dari sebelah kiri hingga tubuhku menggigil karenanya. Jadi ini Ummu Syafa yang mengatakan bahwa perasaan itu menghilang dariku. Nah, ketika tadi ada suara, kemana ia kau bawa pergi? Ke barat. Terus niku pun manten niku perasaane pun adem maneh. Terus namun sejenak kemudian kembali lagi. Kegelapan dan ketakutan meliputi diriku. Sekarang datangnya dari sebelah kiri, tadi sebelah kanan. Hingga tubuhku menggigil niku ngeder. Karenanya itu karena suara tersebut. Dan ku dengar lagi suara yang bertanya. Jadi sebuah percakapan yang tidak tahu Ummu Syafa niku sinten yang bercakap. Mengatakan seperti ini. Fa sami'tu qailan yaqul aina dhabta bi qala ilal masyriq. Tadi maghrib, sekarang masyriq. Qalat falam yazalil haditsu minni ala balin hatta bata'athahu Allah fakuntu min awwalin nasi islama. Dan ku dengar lagi suara bertanya, kemana ia kau bawa pergi? Ke timur. Ada yang menjawab seperti itu. Percakapan itu terjadi seperti itu. Peristiwa itu sangat melekat dalam pikirannya. Jadi peristiwa yang terjadi di malam itu sangat melekat sekali di pikiran Ummu Syafa. Sampai tiba saat beliau menjadi utusan Allah, maka aku pun termasuk di antara orang-orang pertama yang mengikutinya dalam Islam. Jadi beliau termasuk as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, karena peristiwa yang di malam itu, di pagi Fajar Shadiq niku, beliau niku sangat melekat sekali dalam pikirannya, sehingga ketika Kanjeng Nabi menyerukan bahwa Kanjeng Nabi mendeklarasikan bahwa aku adalah Rasulullah, Kanjeng Nabi niku
Ummu Syafan itu mboten ragu karena mengingat peristiwa keajaiban yang lalu. Wa kam tarjamatis sunnatu min azimil mu'jizat wa bahiril ayatil bayyinat bima yaqdi bi'azimi syarafihi 'inda maulah wa anna 'aina inayatihi fi kulli hinin tar'ah wa annahu al-hadi ila siratil mustaqim. Dan betapa banyak riwayat hidupnya mencatat mukjizat-mukjizat besar serta bukti-bukti gemilang tentang kenabiannya yang semuanya menunjukkan tinggi kedudukannya di sisi Tuhannya, dan bahwa inayah Allah di setiap saat menjaganya, dan bahwasanya dialah sebaik-baik penunjuk yang menunjukkan jalan yang lurus. Jadi betapa banyak riwayat hidup beliau mencatat mukjizat-mukjizat yang besar ketika. Tapi ini bukan disebut mukjizat sebetulnya. Kalau sebelum beliau menjadi nabi itu disebut apa? Kalau makan wali disebut irhasat atau irhasat atau irhas. Ya. Jadi irhas niku keutamaan yang diberikan Allah kepada nabinya sebelum nabi itu diangkat menjadi nabi, seperti keajaiban tadi, seperti padamnya api majusi, terus banyak sekali nanti diceritakan di bab selanjutnya, banyak sekali kejadian di waktu kecilnya kanjeng Nabi, seperti yang dibelah dadanya kanjeng Nabi oleh para malaikat, itu termasuk irhas, ya, irhasat, ya. Nah, ketika sudah menjadi nabi baru disebut mukjizat. Paham ya? Wa annahul hadi ila siratil mustaqim, dan kanjeng Nabi niku sebaik-baik penunjuk, al hadi ila. Sebetulnya hadi niku ada yang dinamakan hidayah. Hidayah niku saking Allah, kita ketahui hidayah semuanya dari Allah. Tapi kanjeng Nabi niku, jadi ada kata, tadi bahasanya Habib Ali ini sangat indah sekali. Jadi al-hadi ila, kalau ada ilahnya niku berarti menunjukkan bahwa seseorang yang memberikan petunjuk, hanya memberikan petunjuk, sebatas itu, hanya memberikan petunjuk, al-hadi ilah. Jadi hanya sebatas memberi petunjuk. Kalau hidayah itu dari Allah, hidayah niku tidak hanya memberi petunjuk, namun mengantar sampai tujuan, mengantar sampai ke tujuan. Jadi kira-kira nek ditunjuk notok kalau diantar itu luwih cetha ndi. Misalnya nek wong takok, "Pundi alamate Bu Saroh niku pundi?" "Oh iki sampean lurus, menggok nganan terus menggok ngiri." Terus menggok ngiri maneh, nganan ngiri. Saya totokan nganan maneh notok ngene. Bingung. Tapi nek ketika nek wong tanglet, ngrene Bu Saroh pundi? Monggo kula teraken. Nah, niku luwih cetha ndi? Luwih cetha di terno. Mane hidayah Gusti Allah niku sangat welas sekali terhadap kita. Kita diantar. Dengan apa kendaraannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterno dhewe. On arwah alamatku bisa Gusti Allah ngono. Ro alamatku. Padahal sebenarnya panjang Nabi, iya tak terno iki lho. Pak kanjeng Nabi. Ngono lho maksudnya. Paham nggih? Jadi diterno. Lah itulah yang digunakan oleh Habib Ali, yang dipakai oleh Habib Ali untuk menuju Allah. Lewat carane kanjeng Nabi. Menuju lewat Allah itu harus lewat Rasulullah. Kalau tidak lewat Rasulullah pasti ruwet. Banyak sekali contoh-contoh. Misalkan yang paling masyhur Ibnu Arabi atau Al-Halaj di Baghdad. Kalau di Jawa itu ada Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar.
Itu tidak lewat kanjeng Nabi. Dia memfilsafati sendiri tentang Allah. Akhirnya rawat sampai gila, gak kuat sampai gila. Ya, cara-cara kanjeng Nabi ya gampang. Pasti semua orang pasti bisa karena kanjeng Nabi rahmatan lil alamin, bukan ngangelno lil alamin kan. Rahmah kanjeng Nabi niku. Ya makane kabeh dimudahkan. Kate menuju Allah itu gampang dituju karo kanjeng Nabi. Carane iku nek susah ya sedekah. Kok eling Gusti Allah. Ngono. Kok nek ngene kok ngene yo. Nek lali yo zikir sing akeh. Wis ngono tok kanjeng Nabi niku enteng. Orang miskin kayak ono, iling pangeran. Sembayang tepat waktu lakon ono. Wis ngono tok, kanjeng Nabi wonten tok ajaranipun. Bengi-bengi tangi turu salat tahajud. Isu-isu kon salat duha. Lha niku kanjeng Nabi gampang wis ngono tok dilakoni ya. Kusuk urusan buri. Karena khusus bukan tujuan dari sholat. Sudah. Tujuan dari sholat itu adalah penggambaan. Sudah. Penggambaan itu apa? Kemarin manut. Manut ke sholat itu budal. Budal. Elek gak elek. Wong pengiran sing nyiptakno wis eruh nek awakmu elek kok kate takok elek tae, elek tagak. Wis gak usah takok sholat kuwi apik, gak wis gak usah. Gusti Allah wis eruh. Awi kuwi elek wis. Kaso ditakokno iki elek apik. Nggih, empun. Nik ngene sing sering ngobrol karo Gusti Allah, sering ngobrol karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, jangan ngalah semer Pak. Kula niki nakal, ya Allah. Kula niki nakal. Kula niki pripun meleh Kanjeng Nabi jenengan dongaken po kula nggih kepingin dados sampeyan Gusti Allah ingkang taat. Nonton. Nah nek wis didoa Kanjeng Nabi karek budale. Karek budale. Lah dungono Kanjeng Nabi pendorong kita. Aku didoa Kanjeng Nabi alhamdulillah. Aku tak budal wis aku di senjata dungono Kanjeng Nabi. Dungo opo sing paling ampuh nek katene